Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladziina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Pada saat kita melaksanakan khutbah ini, melaksanakan salat Jumat ini, tidak lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Sumatera, di Aceh. Mudah-mudahan mereka yang meninggal diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang masih hidup mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi berkaitan dengan musibah itu. Kalau nasihat ulama, Quran sudah tidak didengar, maka alam yang milik Allah itu akan bicara. Wahai penduduk Indonesia yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang alam sudah menasihati kita. Ada 7 sebab mengapa musibah datang bertubi-tubi. Yang pertama, karena banyaknya maksiat.
Surat Yasin ayat 19 yang kita baca setiap hari, kemalangan-kemalangan yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi, malapetaka yang terjadi adalah karena dosa keterlaluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Yang kedua, musibah terjadi bertubi-tubi karena banyaknya orang yang berbuat dolim. Dengarkan surat Qasas ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dhalimun. Kami tidak akan menghancurkan suatu kaum, suatu daerah, suatu kampung kecuali para penduduknya banyak yang berbuat dolim. Anak durhaka kepada orang tuanya, istri durhaka kepada suaminya, suami durhaka kepada keluarganya. Terjadinya perampokan, pembunuhan, perzinaan. Banyak orang Muslim yang berani meninggalkan sholat. Semua ini mengundang bala bencana. Yang ketiga yang mengundang bala bencana adalah karena kelakuan tangan-tangan manusia. Lihat dalam surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan jahil manusia, agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada Allah. Yang keempat, bencana terjadi karena para tokoh melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Mari kita dengarkan dengan iman dalam Al-Quran surat Isra ayat 16. Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrofiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul padammarnaha tadmira. Bila kami, kata Allah, ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintah para tokoh-tokohnya untuk taat kepada Allah. Tetapi mereka maksiat, tapi mereka berbuat zalim, tetapi mereka hianat kepada Allah, hianat kepada makhluk Allah. Maka haklah bagi mereka, pantaslah bagi mereka datang bala bencana itu. Seperti kaum 'Ad yang dimusnahkan oleh Allah, kaum Samud yang dimusnahkan oleh Allah, kaum Lut, kaum Nuh, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Begitu kata Allah. Siapa yang dimaksud? Para tokoh yang melakukan kemaksiatan dan kedoliman dalam ayat ini. Di antaranya adalah para pemimpin kita yang bersumpah jabatan dengan Al-Quran di kepalanya. Ia bersumpah, demi Allah, aku bersumpah tidak akan korupsi, tapi nyatanya dia korupsi. Siapa lagi? Hartawan, orang-orang kaya yang dengan hartanya berpoya-poya, sombong dan maksiat dengan kekayaannya. Di tengah orang-orang yang banyak menderita, ia masih berpoya-poya, masih bersenang-senang. Siapa lagi? Ternyata ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Mereka itulah diantara penyebab terjadi bencana yang terjadi. Subhanallah. Yang kelima, mengapa bala bencana terjadi? Karena orang-orang soleh, orang-orang baik diam ketika melihat kemaksiatan dan kemungkaran. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja,
tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat, tapi juga akan menimpa kalian orang-orang soleh yang masa bodoh dengan kemaksiatan, yang membiarkan kemaksiatan. Bukanlah semua itu sifat seorang mukmin yang baik. Amar ma'ruf nahil munkar adalah amal cerdas. Jangan diam, harus mencegah kemungkaran. Jangan takut memberantas kemaksiatan. Yang keenam, terjadi musibah justru karena rahmat Allah. Karena musibah yang Allah hadirkan sebagai peringatan agar hadir mahkamah kesadaran kita. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah, dengarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, kami pasti akan menguji kalian yang membuat kalian takut lapar, takut miskin, dan segala ketakutan yang lain. Tapi berikan kepada mereka berita gembira, kabar gembira bagi hamba-hamba yang sabar dari semua ujiannya. Yang mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang ketujuh, yang terakhir, ada yang bertanya, bagaimana yang maksiat, yang selamat tenang-tenang saja? Pada saat musibah terjadi, ternyata orang yang maksiat selamat, bahkan mereka tenang-tenang saja. Yang berbuat zalim malah sukses. Di mana keadilan Allah? Di mana keadilannya? Allah Maha Adil. Dengarkan surat Hud ayat 15-16. Barang siapa mencari kesenangan dunia, lalu dia menghalalkan segala cara. Sekali lagi, barang siapa yang mencari kesenangan dunia, lalu dia menghalalkan segala cara. Apa kata Allah? Kami beri apa yang kamu cari. Akan kami berikan kesenangan itu kepada mereka yang mencari kesenangan dengan segala cara. Tetapi di akhirat ia tidak mendapatkan secuil pun kenikmatan. Bahkan nikmat di dunia menjadi bahan bakar azab siksa untuk dirinya. Segala yang dia peroleh mengenai keduniaan yang mereka peroleh dengan berbagai cara, kelak di akhirat akan menjadi bahan bakar yang mengazabnya, yang menyiksanya untuk dirinya nanti di akhirat. Dan itulah istidraj. Lalu apa sikap kita sekarang? Orang yang beriman menjadikan peristiwa apapun sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian semua dengan kebaikan dan keburukan, dengan bahagia dan derita, dengan kekayaan dan kemiskinan. Bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tetapi harus diingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bagi kita seorang mukmin, peristiwa apapun yang kita alami harus dijadikan jalan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melaksanakan perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, peristiwa apapun yang terjadi, termasuk bencana alam, dalam keadaan kita beriman kepada Allah, mendekat kepada Allah, maka kematiannya adalah kematian husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.